Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radhika Fiaini dari jurusan Peternakan UIN Suskario. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama saya akan menjelaskan sejarah pengangkatan para Khulafaur Rasyidin. Yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Setelah meninggalnya Rasulullah SAW, kaum Ansar yang merupakan penduduk asli kota Madinah berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah. Mereka berkumpul untuk mendulang dukungan kepada Sa'ad bin Ubaidah radhiyallahu anhu sebagai pimpinan pengganti Rasulullah SAW. Peristiwa tersebut didengar oleh Umar bin Khattab. Umar lalu memberitahu Abu Bakar, yang mana Umar dan Abu Bakar mengajak Abu Ubaidah radhiyallahu anhu menuju ke Saqifah Bani Sa'idah. Sesampainya di sana, beliau melihat jumlah umat yang semakin banyak, dan di depan umat itulah Abu Bakar As-Siddiq langsung berpidato agar umat memilih Umar atau Abu Ubaidah, tetapi keduanya menolak. Bahkan keduanya, yaitu Umar dan Abu Ubaidah, bersepakat untuk membaiatkan Abu Bakar menjadi khalifah. Sebelum mereka menjabat tangan Abu Bakar, Bashir bin Sa'ad yang berasal dari kaum Ansor lebih dahulu menjabat tangan Abu Bakar dan langsung membaiatkannya. Dan dari sinilah halayak membaiatkan Abu Bakar menjadi khalifah, baik dari kalangan Ansor, Muhajirin, dan tokoh Islam lainnya. Yang kedua yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pengangkatan Umar bin Khattab diangkat melalui pertunjukan semacam surat wasiat yang dititipkan oleh Abu Bakar melalui juru tulis Utsman bin Affan, yang pada saat itu Umar sempat menolak. Namun atas desakan Abu Bakar dengan argumentasi yang membawa misi ilahi, Umar pun luluh dan menerimanya. Setelah peninggalan Abu Bakar, Umar dilantik menjadi khalifah, yang mana saat itu ia sempat menangis karena ia berpikir bahwa ia adalah seorang yang keras dan banyak orang yang takut kepadanya. Dan sempat ketika dia salah, siapa yang berani mengingatkannya, pikir Umar bin Khattab. Namun tiba-tiba muncullah seorang Arab Badui yang menghunus pedangnya, lalu berkata, "Akulah yang mengingat kamu dengan pedang ini." Yang alhamdulillah Umar pun menyetujui dan mau menjadi khalifah pengganti Abu Bakar As-Siddiq. Yang ketiga yaitu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan diangkat menjadi khalifah atas dasar musyawarah dan keputusan panitia 6 yang anggotanya dipilih sebelum Umar bin Khattab meninggal. Ketika Umar meninggal dunia, para sahabat berkumpul di rumah Aisyah radhiyallahu anhu, kecuali Talha yang sedang berada di luar kota untuk melakukan musyawarah. Meski sudah mendapat mandat dari para calon ahli surga, Abdurrahman tak mau gegabah untuk memutuskan siapa yang mesti dipilih menjadi khalifah. Selama 3 hari dan 3 malam, Abdurrahman mendatangi berbagai komponen masyarakat untuk didengar aspirasinya. Pada hari ketiga, barulah Abdurrahman memutuskan Utsman sebagai pengganti Umar. Dan kemudian Abdurrahman membaiatkan Utsman yang diikuti oleh para sahabat lainnya, termasuk mereka yang disebut-sebut oleh Rasulullah SAW sebagai ahli surga, menjadi khalifah setelah Umar bin Khattab. Yang keempat yaitu Ali bin Abi Thalib. Setelah Utsman wafat, setelah Umar wafat, dibunuh oleh seorang yang tak menyukai Islam terus berjaya, dan peninggalannya Utsman, Ali didatangi oleh kaum Ansor dan Muhajirin. Mereka bersepakat untuk membaiatkan Ali, tetapi Ali menolaknya karena ia memang tidak berambisi untuk menduduki jabatan duniawi. Tak ada pilihan lain, tak ada tokoh yang lain. Umat pun terus mendesak Ali bin Abi Thalib, yang akhirnya Ali luluh dan berucap, "Baiklah, kalau begitu kita lakukan di masjid saja." Dan Ali dibaiatkan di dalam masjid di Kufah.
Selanjutnya yaitu usaha yang dilakukan para khalifah. Yang pertama Abu Bakar. Adapun usaha yang dilakukan Abu Bakar selama ia memerintah, yaitu yang pertama memerangi nabi-nabi palsu, yang kedua menyadarkan orang-orang yang enggan membayar zakat, yang ketiga memperluas wilayah Islam, dan yang keempat menghimpun ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua yaitu usaha yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Yang pertama yaitu membukukan Al-Quran menjadi mushaf, yang kedua yaitu memperluas wilayah Islam, yang ketiga membuat kalender Hijriyah, dan yang terakhir yaitu membentuk lembaga negara atau disebut juga dengan Baitul Mal. Selanjutnya yaitu usaha yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Yang pertama yaitu mengambil kembali tanah-tanah yang pernah dibagikan oleh kekhalifahan Utsman guna mengembalikan kestabilan negara. Yang kedua yaitu menghadapi berbagai pemberontakan pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya yaitu kemajuan dan rintangan yang dihadapi oleh para khalifah. Yang pertama yaitu Abu Bakar. Adapun kemajuan yang dirasakan selama pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq yaitu kaum Ansor dan kaum Muhajirin saling tolong-menolong. Dan adapun hambatan ketika masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq yaitu yang pertama adanya nabi-nabi palsu, pemerintahannya yang singkat dan banyaknya ridha. Yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Adapun kemajuan yang dirasakan pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, yang pertama yaitu kebijakan yang sesuai. Yang kedua yaitu beliau adalah sosok pemberani yang tegas, dan tegas. Adapun hambatan yang dirasakan pada saat pemerintahan Umar bin Khattab, yang pertama yaitu banyaknya orang munafik. Yang kedua yaitu ghamma, yang mana merupakan ghamma yaitu harta rampasan orang. Yang ketiga yaitu Utsman bin Affan. Adapun kemajuan yang dirasakan pada masa jabatan Utsman bin Affan, yang pertama yaitu adanya perluasan wilayah, yang kedua yaitu pembentukan angkatan laut dan membangun kapal perang. Adapun hambatan yang dirasakan pada saat masa jabatan Utsman bin Affan, yang pertama yaitu adanya fitnah yang muncul. Yang kedua yaitu adanya surat yang memprovokasi rakyat Mesir untuk membenci Utsman bin Affan. Yang terakhir yaitu Ali bin Abi Thalib. Adapun kemajuan yang dirasakan pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, yang pertama yaitu menyamakan kedudukan seseorang di mata hukum. Yang kedua memberontak para pejabat teras. Adapun hambatan yang dialami pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib yaitu banyaknya terjadi pemberontakan pada masa Ali bin Abi Thalib. Ketika Umar meninggal dunia, para sahabat berkumpul di rumah Aisyah radhiyallahu anhu kecuali Talha yang sedang berada di luar kota untuk melakukan musyawarah. Meski sudah mendapat mandat dari para calon ahli surga, Abdurrahman tak mau gegabah untuk memutuskan siapa yang mesti dipilih menjadi khalifah. Selama 3 hari dan 3 malam, Abdurrahman mendatangi berbagai komponen masyarakat untuk didengar aspirasinya. Pada hari ketiga, barulah Abdurrahman memutuskan Utsman sebagai pengganti Umar. Dan kemudian Abdurrahman membaiatkan Utsman yang diikuti oleh para sahabat lainnya, termasuk mereka yang disebut-sebut oleh Rasulullah SAW sebagai ahli surga, menjadi khalifah setelah Umar bin Khattab. Yang keempat yaitu Ali bin Abi Thalib. Setelah Utsman wafat, setelah Umar wafat, dibunuh oleh seorang yang tak menyukai Islam terus berjaya. Dan peninggalannya Utsman, Ali didatangi oleh kaum Ansor dan Muhajirin. Mereka bersepakat untuk membaiatkan Ali, tetapi Ali menolaknya karena ia memang tidak berambisi untuk menduduki jabatan duniawi. Tak ada pilihan lain, tak ada tokoh yang lain. Umat pun terus mendesak Ali bin Abi Thalib, yang akhirnya Ali luluh dan berucap, "Baiklah, kalau begitu kita lakukan di masjid saja." Dan Ali dibaiatkan di dalam masjid di Kufah. Baiklah, sampai di sini penjelasan yang dapat saya berikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.